Sablon manual versus sablon DTF. Mending mana nih? Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar aka Paper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, mungkin dari kalian yang sudah subscribe di channel ini sempat ngikutin beberapa kontenku ke belakang, yang dimana aku udah sempat bahas jenis-jenis sablon manual dan reviewku tentang sablon DTF juga. Nah, kemudian banyak pertanyaan yang masuk di DM maupun di live streaming. Sebenarnya mending mana sih, pakai sablon manual atau DTF? So, kalau gitu langsung aja kita bahas perbandingannya dan mungkin plus minusnya dari dua jenis sablon ini, teman-teman. Oke, berhubung aku sendiri untuk sablon manual sudah aku pakai mulai dari 2014 sampai sekarang juga, dan di tahun 18 kemarin kita juga sempat untuk membuka jasa untuk sablon manual juga, dan di tahun kemarin aku juga akhirnya open jasa untuk sablon DTF. Jadi izinkan aku untuk sharing pengalamanku dari tahun 2014 dulu sampai sekarang untuk menjawab pertanyaan kalian ini, teman-teman. Oke, kita bahas dulu untuk sablon manual. Di sini aku udah ada contoh dari hasil sablon manual. Ini salah satu produkku juga. Ini ya, teman-teman. Untuk sablon manual. Nah, untuk artworknya di sini sebenarnya ada dua jenis sablon. Ada sablon plastisol sama sablon discharge. Untuk warna putihnya ini pakai sablon discharge, dan untuk warna selain putih ini aku menggunakan plastisol doff. Kalau misalnya kalian lihat di sini untuk tekstur ya, kalau misalnya kita mengcompare antara sablon DTF sama sablon manual, itu ada di hand feel-nya, teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat di sini untuk hand feel-nya di sablon manual plastisol di sini, itu akan terasa sangat berbeda dengan sablon DTF. Mas, sablon DTF kok feel-nya sama kayak sablon plastisol ya? Kalau menurutku sih, kalau misalnya kalian udah sering megang jenis-jenis sablon, itu akan jelas ketahuan gitu, yang mana yang DTF, yang mana yang plastisol. Tapi mungkin buat orang awam mungkin bisa jadi sama gitu ya. Kalau misalnya dilihat dari sini ya, ini warna hitamnya ini kan plastisol doff. Kemudian warna abu-abunya di sini juga plastisol juga, teman-teman, plastisol doff juga. Ketika plastisol ketemu plastisol, kalau di sablon manual dia masih akan terlihat detail-detailnya, teman-teman. Jadi teksturnya itu tidak flat. Contohnya gini, kayak dari warna hitam ini ke transisi warna abu-abu tua ke abu-abu muda, ini akan terlihat teksturnya, teman-teman. Nih, ini kalau di DTF nggak bakalan bisa kelihatan tekstur seperti ini. Semuanya akan flat, teman-teman. Nih, di bagian-bagian sininya nih juga, kalau misalnya kalian lihat dari dekat, itu bakalan kelihatan teksturnya. Transisi antara warna itu akan terlihat, teman-teman. Oke, itu tadi plastisol. Sekarang kita bahas yang sablon DTF. Oke, di sini aku ada sablon DTF ya, seperti ini, teman-teman. Nih, untuk sablon DTF, kalau misalnya kalian lihat di sini, transisi warnanya itu akan tetap flat, teman-teman. Mau warna putih ke warna abu-abu ke warna hitam atau warna merah seperti ini bakalan flat, teman-teman. Dan untuk teksturnya atau hand feel-nya ketika kalian pegang untuk sablon DTF adalah bunyinya seperti ini. Nih ya, semoga kedengeran. Nah, kita compare tadi ya, kalau misalnya sablon plastisol. Sekilas memang akan sama, tapi kalau misalnya kita cuma di bagian sablon plastisolnya aja nih ya, contoh yang warna hitam nih, mana ya, yang agak ngeblok. Nih ya, belakangnya nih hitamnya ini plastisol doff, bisa kalian lihat kilau-kilaunya seperti ini. Sedangkan yang putih ini aku pakai discharge. Nih ya, kalau misalnya aku gini kan, dia akan lebih sedikit untuk bunyinya, teman-teman. Dan feel-nya ini kalau misalnya kalian pegang, ya saking karena ini kalian nggak bisa pegang, jadi aku wakilkan di sini. Untuk feel-nya ini akan berbeda banget sama DTF sebenarnya ya. Kalau misalnya kalian udah pernah pegang antara dua jenis ini. Kalau yang ini, sekali lagi nih, aku kasih dengar. Seperti itu. Dan untuk sablon plastisol bunyinya seperti itu. Dia lebih halus gitu. Oke. Itu untuk hand feel-nya, teman-teman. Jadi DTF kayak aku tadi bilang, dia akan
terasa flat untuk teksturnya. Mau transisi warna apapun dari satu warna ke warna yang lain, dia pasti bakalan flat gitu ya. Nah, dari compare hasilnya sampai saat ini, kalau misalnya aku masih prefer ke sablon manual, teman-teman. Kenapa? Karena di sablon manual itu aku dapat hand feel yang aku tadi bilang, yang menurutku itu jadi satisfying dan itu jadi nilai jual juga yang nggak ada di sablon DTF. Nah, di sablon manual itu kita bisa setting sendiri ketebalan sablonnya itu mau seberapa. Bahkan ada Plastisol HD kalau misalnya teman-teman tahu ya. Contohnya kayak mungkin yang kayak punyanya brand AHA, itu udah pernah aku review juga. Itu kalau DTF nggak mungkin akan bisa tebel segini gitu ya. Plastisolnya tuh atau teksturnya, dimensinya tuh bisa ditebelin gitu. Terus juga ada sablon puff, itu yang ngembang ya, kayak roti. Nah, itu kalau di sablon DTF itu nggak bisa, teman-teman. Jadi kalau DTF itu benar-benar pure flat aja. Kemudian kalau misalnya kalian tanya, Mas, ada sablon DTF dengan teknik raster. Oke, ini aku kebetulan juga ada untuk DTF dengan motif raster, teman-teman. Seperti ini ya. Ini aku kasih lihat. Tetap aja, teman-teman, dia tidak akan bisa mengalahkan sebenarnya untuk sablon dari Plastisol yang raster. Walaupun di sini menurutku masih lebih oke daripada kita ngeblok desain yang seperti ini tadi ya. Kalau ini tadi kan memang gambarnya dia warnanya ngeblok gitu. Jadi itemnya masih tetap aku ikutin di bagian DTF-nya ini. Nih ya. Bisa kalian lihat di sini. Nah, sedangkan untuk yang ini memang aku sudah menggunakan teknik raster DTF gitu. Jadi untuk dotting-dottingnya di sini untuk warna-warna yang bisa dibilang kalau misalnya di blok itu kayak sayang aja gitu. Jadi akhirnya aku coba untuk cabut warnanya yang warna-warna gelap, itu aku jadikan raster. Jadinya seperti ini. Nih. Sebenarnya kalau misalnya kalian udah sering megang sablon raster dengan Plastisol, kemudian kalian coba compare sama yang DTF raster ini, tetap aja feel-nya agak berbeda gitu loh. Kalau misalnya di bagian DTF yang raster, dia itu benar-benar ngebolongin untuk bagian yang di raster. Sedangkan kalau yang sablon manual Plastisol di raster itu dia masih ada tekstur-tekstur atau ada dotting-dotting kecil yang nempel di bagian kaos. Jadi kalau misalnya kalian tanya apakah mirip raster DTF sama raster Plastisol, ya kalau misalnya kalian udah sering megang, sekali lagi aku bilang itu pasti akan ketahuan bedanya, teman-teman. Tapi kalau misalnya mungkin buat kalian yang awam atau mungkin barusan aja belajar tentang DTF atau tentang sablon, ya menurutku mungkin bisa jadi feel-nya sama. Kalau buat aku pribadi, karena aku udah lama juga di sini, jadi aku udah tahu perbedaannya dari hanya megang aja, teman-teman. Kemudian juga ada beberapa warna tinta di DTF itu yang dia itu tidak bisa sebagus di sablon manual, teman-teman. Terutama warna-warna kayak magenta, warna-warna neon itu di DTF nggak bisa tembus, teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, terus sablon DTF jelek dong, Mas? Ya kalau dibilang jelek enggaknya sebenarnya selera, teman-teman ya. Kalau aku pribadi untuk pemakaian sehari-hari lebih prefer ke sablon manual, terutama discharge atau flash charge. Karena dari teksturnya itu dia nggak tebel, alias menyatu ke dalam kainnya gitu kan, ke serat kain. Cuma balik lagi, teman-teman, kalian itu butuhnya gimana dulu nih. Nah, kalau misalnya kalian butuhnya itu untuk jualan, kemudian kalian produksinya itu skalanya skala kecil, at least di bawah 1 atau 2 lusin, atau misalnya desainmu warnanya tuh banyak gitu ya, 10 warna ke atas misalnya, ya mungkin masih oke gitu untuk pakai DTF. Tapi kalau misalnya buat kalian yang mau produksi atau dijual dengan kuantiti yang banyak, at least ya mungkin 2 lusin atau 3 lusin atau ke atasnya, itu aku saranin pakai sablon manual aja. Atau kalau misalnya kalian butuh untuk cetak satuan untuk ngetes pasar, DTF menurutku masih oke gitu ya, masih bisa lah, karena biasanya untuk menghindari dead stock di gudang, ya sablon DTF ini bisa jadi salah satu solusi. Karena kan kalau misalnya kita mau produksi sablon manual, itu kan ada minimal order 1 atau 2 lusin. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru mau terjun di dunia clothingan, biasanya itu agak takut banyak dead stock yang nggak laku. Nah, mungkin DTF bisa jadi solusi buat kalian juga. Kemudian dari segi waktu produksi, DTF juga menurutku lebih cepat, teman-teman, untuk selesainya. Biasanya kalau di tempatku, misal lagi nggak terlalu
terlalu banyak antri, itu bisa 2-3 hari selesai, tergantung jumlah orderan juga. Karena kalau misalnya kita itu prosesnya kain itu harus dijahit dulu, jadi kita jarang untuk nyetok kaos polosnya teman-teman. Jadi ya 2-3 hari itu untuk proses jahit dan untuk cetak DTF-nya. Sedangkan kalau misalnya untuk sablon manual itu estimasi bisa 2-3 minggu, tergantung antrian dan tingkat kerumitan dari pesanan kalian juga gitu ya. Jadi kalau misalnya mau di compare ya mau butuh cepet, DTF menurutku masih jadi solusi buat kalian yang memang membutuhkan ya produksinya itu yang dadakan atau yang nggak pengen waktu yang lama. Jadi intinya tinggal disesuaikan aja nih sama kalian gitu ya. Kalian butuh yang mana? Kalau buat aku pribadi, aku masih prefer di sablon manual. Tapi DTF ini juga lumayan menunjang dari jumlah orderan yang masuk untuk produksi maupun di penjualan kita. At least 2 jenis sablon ini sangat-sangat membantu aku untuk mengenjot penjualan juga gitu kan. Jadi buat aku 2 jenis sablon ini bisa membantu untuk menambah pundi-pundi cuan. Jadi di sini aku tidak memihak salah satu sablon, tapi ya karena memang aku juga menggunakan dua-duanya. Jadi aku nggak ada masalah. Kalian mau pakai sablon manual juga oke, mau pakai sablon DTF juga oke. Tapi disesuaikan lagi aja sama kebutuhan kalian seperti apa. Nah kalau kalian sendiri gimana? Lebih prefer kemana? Pakai sablon manual atau sablon DTF? Silahkan komen di bawah dan mungkin kalian bisa juga kasih alasannya kenapa kalian pilih salah satu sablon tersebut. So, kalau gitu, thank you guys for watching. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like video ini. Kalau misalnya kalian nggak suka, bisa di dislike aja. Selamat menjalankan ibadah puasa. See you on next video. Bye-bye.